Yo, oke, welcome back to my YouTube channel Backend with me Fast Taufik dan S2 Ernesto. F2 Ernesto di konten Mabol. Memori anak bola. Iya, nah, iya. hari ini nih Mas, ini konten ketiga ya. Akhirnya kita punya nama nih kontennya, Mabol. Di dua episode sebelumnya belum ada nama. Iya. Akhirnya Tapi ketemu. kan lahir itu belum ada nama, baru 7 hari kasih nama kan. Oh iya bener juga ya. Iya. Ya, sekarang ini contohnya di konten ini. Iya. Episode ketiga baru ada namanya Mabel, Memori Anak Bola yang membahas sejarah-sejarah sepak bola Indonesia. Jangan membahas sejarah, mendongeng sejarah. Mendengungkan. Karena kita karena kalau saya bukan expert banget ya di bidang itu, saya cuma suka baca, sering di konten saya @S2Ernesto YouTube. jangan lupa YouTube-nya CFK subscribe juga. Karena kemarin baru 1.000 Mas. Akhirnya 1.000. Akhirnya 1.000 sekarang boleh. Tos bisa. Jadi kalau saya pengen mendengungkan sejarah, terus sedikit merawat sejarah, dan paling tidak semua teman-teman itu tahu bahwa ayo kita bahwa kita sepak bola kita tuh juga punya masa lalu gitu aja sih. Dan masa lalu itu bagian dari masa depan dan bagian dari masa kini, itu aja sih menurut gue. Karena masa lalu yang membentuk masa depan. Iya. Nah, oke Mas, di episode ketiga kali ini kita bahas apa nih? Ini kan pertengahan Desember atau menjelang Natal ya. Menjelang Natal di bulan Desember itu ada yang rame bahwa pemain Indonesia kompetisinya mandek, pemain Indonesia beberapa ke Malaysia. Ke luar negeri lah ya. Luar negeri. Yang pasti ke Malaysia, dan kita spesifik saya mau di konten ini hari ini mau bahas soal Indonesia ke Malaysia. Jadi kalau pemain Malaysia Indonesia itu nggak terlalu banyak, baru satu doang, Safisali doang. Oh, iya. Iya, Safisali baru satu. Oh iya. Kalau Singapura banyak, Thailand banyak. Iya. Kalau pelatih ada juga Mas. Pelatih 3 orang. Raja Isa yang aku tahu. Yang pertama bukan. Yang pertama adalah Irfan Bakti. Irfan Bakti. Bukan Irfan Badim ya? Bukan, Irfan Bakti itu pelatih Persipura. Itu 2007 ketika Persipura diambil PSSI, pelatihnya Ivan Kolev. Dimasukkanlah Irfan Bakti. Irfan Bakti. Raja Isa. Jadi Raja Isa itu asistennya Irfan Bakti. Oh gitu. Ketika Irfan Bakti hanya setengah musim, Raja Isa naik ke Persipura. Terus 2010 ada Abdul Rahman Ibrahim. Itu ngelatih di Delta Sidoarjo. Nah, jadi kalau pelatih ada 3, kalau pemain ada 1, Safisali. Pelita Jaya terus ke Arema Kronus waktu itu kan. Iya. Itu jersey-nya ikonik Mas, aku seneng. Ya, itu. Yang Pelita Jaya. Nah, kemarin tuh gini Mas, followers aku di Instagram juga sempat minta tanggapan gitu ya. Bang, tanggapannya dong pemain-pemain Indonesia yang main di liga luar gitu. Wah, kalau tanggapan sendiri nggak bisa nih, harus dari beberapa sudut perspektif yang beda. Nah, makanya di sini Mas Estu pengen menjelaskan dan mungkin sedikit menceritakan sejarah tentang gini aja ya, pemain Indonesia yang ke luar negeri gitu. Ke luar negeri oke, nanti next ke luar negeri saya bahas negara satu-satunya. Tapi ini Malaysia dulu. Karena kita punya sejarah panjang pemain Indonesia main di Malaysia. Dan ada salah satunya adalah pemain naturalisasi pertama. Siapa Mas? Nah, nanti tak ceritain. Oke. Tunggu ya, ditunggu. Roto-roto akhir gue. Pemain naturalisasi pertama Indonesia itu siapa? Dan dia pernah main di Malaysia juga. Nah, itu penting. Nah, jadi kalau sejarahnya Indonesia dengan Malaysia sampai saat ini pemain Indonesia yang bermain di Malaysia jumlahnya 26 sampai hari ini. Yang itu dari mulai tahun 1948. 1948. Itu pertama kali berarti ya? Pertama kali sampai 2020. Sampai 2020 lah. Iya. Berarti 26 pemain itu sebenarnya udah bisa bikin satu tim dong Mas? 2 tim dong. Kan udah main kan. Ya satu tim. Tapi satu tim secara ini loh sama cadangannya. Dan itu mulai dari kiper sampai striker. Ada semua. Oke, berarti mulai bisa diceritakan Mas. Karena kita bahas yang sekarang dulu ya. Yang kemarin-kemarin siapa yang paling terdengar untuk pindah? Yang terbaru kan Syahrian Abimanyu. Yang ke JDT. Oh, dia ke JDT? JDT. Jujur aku nggak terlalu update sama bola sebenarnya. Ke JDT, terus sebelumnya Ryuji Utomo ke Pineng. Kalau Ryuji kan dipinjamkan Persija 1 musim. Kalau Syahrian Abimanyu dikontrak 3 musim sama JDT, walaupun kabarnya JDT akan meminjamkan pemain ini ke luar negeri, ke tim yang lain. Karena sebenarnya JDT itu secara konsep bisnis saya amati ya, saya lihat dan beberapa diskusi dengan teman-teman dari Malaysia itu mereka sudah berpikir bahwa ini soal bisnis. Jadi ketika Syahrian Abimanyu itu dibeli JDT, dikontrak JDT terus dipinjamkan, itu bukan hal yang aneh. Walaupun dia klub Malaysia, kenapa dia nggak meminjamkan pemain Malaysia?
Itu hal yang aneh karena mereka punya kebiasaan seperti itu. Haris Harun yang sekarang jadi pemain mereka, pemain Singapura, ini pernah dipinjamkan ke Spanyol. Dipinjamkannya malah ke Spanyol. Ke Spanyol. Ini pemain Singapura main di klub Malaysia, sama klub Malaysia dipinjamkan ke Spanyol. Klubnya browsing aja deh Lojo Angel ya. Namanya. Hospitate gitulah. Berarti kalau boleh aku bilang, berarti sebenarnya JDT ini menyekolahkan pemainnya ya? Iya. Tapi kan di sepak bola Indonesia seperti itu. Ya. Misalnya kan MU beli pemain dari Ekuador gitu kan. Terus belum matang nih, dipinjemin ke Royal Antwerp misalnya. Royal Antwerp ini adalah tim satelitnya MU yang di Belgia misalnya. Itu kan hal yang biasa. Ketika di Royal Antwerp nanti udah matang, dia diambil. Ya kayak Kubo lah ya sekarang. Ya, Kubo kan statusnya pemain dari Real Madrid kan. Tapi dipinjamkan ke tim lain kan, ke Mallorca. Ke Mallorca kan. Ya. Dia kalau matang diambil. Kayak gitulah. Jadi daripada di Real Madrid gak ada jam terbang, ya udah sekolah aja dulu. Gitu kan. Dipinjam. Toh dia yang bayar tetap klub itu. Kita cuma punya kontraknya aja. Kayak gitu gitu. Berarti memang konsep bisnisnya seperti itu ya? Ya, konsep bisnisnya itu. Dan Syahrian ini menurut saya potensinya gede. Satu, dia pemain tengah. JDT selalu memiliki pemain tengah yang bagus dan istilahnya JDT itu selalu menghasilkan pemain tengah yang tangguh. Utamanya pemain Asia Tenggara. Haris Harun salah satunya yang sekarang masih di sana, kaptennya timnas Singapura sekarang. Terus Syahrian Abimanyu umurnya baru 21 tahun. 21 tahun umurnya 21 tahun. Nah, Syahrian 2015-2016 di Spanyol. Dia setahun di sana. Bahasa Spanyolnya lumayan cukup bagus. Waktu Luis Milla dia dipanggil Luis Milla timnya itu, dia salah satu pemain yang tanda kutip ikut menerjemahkan di lapangan kepada pemain. Jadi modal dia cukup bagus. Kenapa? Dia pasti udah terbiasa di lingkungan, misalnya dikirim ke Eropa udah biasa pernah di sana juniornya. Artinya ini besar. Nah, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas soal sejarah pemain Indonesia invasi ke Malaysia. Nah, menurut jauh ke belakang, bahkan sebelum PSMS lahir, PSMS itu 1950. Tahun 48, salah satu pemain PSMS sudah jadi pemain asing di Malaysia. 1948. Namanya Ramlan Yatim. Berarti ini pemain pertama Indonesia yang main di Liga Malaysia. Dia main di Penang FC. Penang FA, klubnya Ryuji sekarang. Oh, klubnya Ryuji. Ya, jadi 48 Ramlan Yatim ini posisinya playmaker. Dia kalau tidak salah ya, maaf kalau koreksi, dia dari Pematang Siantar kalau nggak salah. Oh, orang Siantar. Dan Ramlan Yatim ini orang Jawa aslinya. Bapaknya Jawa, merantau ke sana ke Sumatera terus ke Medan. Nah, Yatim ini semua orang mengatakan bahwa ini kayak nama orang Padang, kayak orang apa. Yatim itu sebenarnya nama panjangnya Yatiman, bapaknya Yatiman namanya. Oh, Jawa banget kan? Jawa banget. Jadi Ramlan Yatim. Kalau yang kalau memang dia memang beneran orang Medan ya pasti ada marga-marga gitu ya. Si Anipar, si Tolonga, kayak gitu lah. Ya kayak gitu lah. Tapi Ramlan ini 48 ke Penang. Nah, satu musim kemudian kakaknya Ramli Yatim gabung ke Malaysia juga. Klubnya sama. Ramli ini striker. Nah, cuma setelah dari Penang bagus, kakaknya ini ternyata tidak bagus. Adiknya bagus nih, Ramlan bagus. Kakaknya tidak bagus. Akhirnya kakaknya kembali ke Medan 49. Adiknya meneruskan perjuangan ikut Singapura FA. Jadi keluar dari Penang ke Singapura FA. Singapura FA waktu itu Singapura belum jadi negara sendiri, masih bagian dari Malaysia. Oh iya. Jadi berarti Singapura masih ikut Liga Malaysia. Berarti ya sebuah klub gitu ya? Ya, sebuah klub. Jadi si Ramlan ini pindah ke Singapura. Nah, tahun 49 akhir pulang, berdirilah PSMS. Mereka akhirnya gabung ke PSMS. Dua-duanya langsung? Dua-duanya. Dan mereka juga anggota timnas 1956 yang kita sempat seri sama Uni Soviet di Melbourne. Itu anggotanya Ramli Yatim, Tan Leong Ho itu ya itu. Nah, setelah itu ini yang menarik, pemain naturalisasi pertama Indonesia. Orang Belanda. Ada yang mengatakan dia lahir di Semarang. Ada yang mengatakan dia lahir kecil di Belanda terus pindah ke Semarang karena orang tuanya itu nikah. Tahu nikah kan yang itu tentara Belanda? Iya. Nah, nikah. Namanya Arnold van Gien. Arnold van Gien. Nah, itu pemain naturalisasi pertama Indonesia sebenarnya. Itu dinaturalisasinya tahun berapa, Mas? Pokoknya dia tahun 50-an itu membela Persija. Berarti sebelum 2000 toh? Jauh sebelum 2000. Berarti... Orang mengatakan bahwa banyak orang yang berpikir bahwa pemain naturalisasi pertama adalah Christian Gonzalez kan waktu itu 2010.
Isu naturalisasi itu 2009. Iya memang pas lagi mau AFF. Karena gue kenal beberapa orang yang nyari orang ke Belanda. Kalau teman-teman penonton YouTube ini tahu Facebook namanya Cocomeo yang suka bikin tulisan kontroversi gitu. Itu salah satu orang yang ditugaskan waktu itu oleh Pak Nirwan Bakri untuk mencari pemain asing di Belanda dan dengan beberapa wartawan senior waktu itu. Gitu. Nah, balik lagi ke naturalisasi si Arnold van Gien ini. Arnold van Gien ini membela Persija, sempat Persija. Lalu dia tahun 60. Saya tepatnya lupa, antara 60 atau 59 dia ke Pinang FA. Klubnya sama juga? Sama juga ke Pinang FA. Itu ke Pinangnya tahun? Antara 59 atau 60 atau 61 lah, antara itu Pak. Berarti ya setelah Persija lah ya? Setelah Persija, dia Persija. Okay. Setelah itu dia karirnya udah hilang, si Arnold van Gien ini. Nggak ketahuan lagi. Nah, dia ketika membela Pinang, statusnya adalah pemain Indonesia. Tapi dia orang Belanda. Oke. Gitu. Tapi ya berarti memang ya KTP Indonesia. KTP Indonesia lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu kan 60-an ya. Iya. 70 nggak ada. Indonesia nggak ada di Malaysia. Baru masuk tahun 80. Nah, ini menarik nih tahun 80. Kenapa tuh, Mas? Karena akhirnya orang Indonesia pertama yang menjadi juara dengan klub Malaysia. Namanya Ristomoyo Suwondo. Dengan klubnya? Klubnya Selangor FA. Oh, Selangor FA-nya. Klubnya BP. Klubnya BP. Semua orang mungkin nggak semua orang, banyak orang tidak tahu bahwa sebelum BP juara bersama Selangor, Om Risto juara dulu. Di YouTube saya ada. Tahun berapa tuh, Mas? 1986. 86. Iya, dia adalah bek kanan. Sebelum sama Selangor dia di mana? Di Indonesia di klub apa? Caprina Bali. Itu berarti klub Galatama. Klub Galatama. Nanti kita di segmen lainnya ada cerita di Bali itu sebelum ada Bali United. Ada apa aja? Ada Caprina. Itu klub pertama semi pro. Klub pertama semi pro. Klub semi pro. Jadi dulu kan emang Galatama kan emang semi pro, Mas ya? Iya. Jadi Caprina, Bali Yuda, Gelora Dewata, baru Bali United. Oke, kapan-kapan nih kita bahas segmen sendiri tentang sepak bola Bali ya? Iya. Jadi siap. Caprina itu klub pertamanya Om Ristomoyo. Ini punyanya ibu namanya Herlina Kasim. Oke, itu presiden klubnya apa gimana? Kayak pemilik klub itu. Oke. Dia salah satu penyokong duit untuk nanti sepanjang patron lah ya. Jadi dia penyokong duit. Salah satunya dia yang punya duit untuk ketika Boy Bolang menjadi promotor Elias Pikal jadi juara dunia. Itu saya duitnya Bu Herlina Kasim. Kabarnya seperti itu. Nah, tapi terlepas dari itu, Om Ristomoyo ini pemain Caprina. Di Bali Caprina, kalau tidak salah Caprina itu umurnya 2 tahun aja, 2 tahun. Bubar kan tim ini? Bubar. Om Ristomoyo pindah ke Kramayuda 3 Berlian. Yanita Utama. Yanita Utama. Di Yanita Utama tidak terlalu lama, akhirnya Om Risto ini ditawarin pindah ke Malaysia. Sebenarnya kepindahan Om Risto ke Malaysia bukan karena jadi pemain bola. Bukan. Karena kalau jadi pemain bola izinnya susah. Dia izin sekolah waktu itu. Jadi izin beasiswanya sekolah itu. Dan tanda kutip agennya atau penghubungnya Bu Herlina Kasim. Bu Herlina Kasim ini kayak bulenya Om Ristomoyo. Bule itu tante ya? Tantenya gitu, tantenya. Nah, ketika sampai Malaysia, Om Risto itu belum dapat klub. Tapi Om Ristomoyo sudah kenal namanya Fandi Ahmad. Tahu Fandi Ahmad? Main legendanya Singapura. Tahu. Ditanyain, dia ngobrol dengan Fandi Ahmad. Fandi Ahmad waktu itu menjadi pemain asingnya Kuala Lumpur FA. Klubnya Ahmad Jufrianto. Berarti itu Singapura udah statusnya itu udah 86 mereka udah negara sendiri. Tetapi kok si pemain-pemain Singapura banyak main di Malaysia. Salah satunya Fandi Ahmad. Fandi Ahmad waktu itu main di Kuala Lumpur FA. Nah, Om Risto datang, gabung ke mana nih? Kuala Lumpur udah ada pemain asing nih gitu. Akhirnya ditawarkanlah ke Selangor. Nah, di sana Selangor itu kayak JDT sekarang, tim paling elitnya Malaysia. Karena ada satu bintang mereka, nomor 10, namanya Mokhtar Dahari, pemain legendanya Malaysia. Iya, ini kayak Maradona di sana, kayak Pele di Brasil. Super Moh namanya. Tapi udah meninggalnya usia muda, 36 tahun kalau nggak salah meninggal. Mokhtar Dahari ini tidak tergantikan dan di tahun 80-an dia momoknya Indonesia. Indonesia lawan Malaysia nggak pernah menang kalau Mokhtar Dahari main dan selalu membobol Indonesia. Mokhtar Dahari. Bener-bener ya momok berarti. Iya. Nah, 86 ini puncak sukses Selangor ketika mereka final Piala Malaysia. Ini bergengsi. Piala Malaysia itu turnamen paling tua di Asia Tenggara. Oh iya, Mas? Iya, karena dimulai 1921. 1921? Iya. Itu bahkan Persibaya aja belum lahir, Persija, Persib tuh belum lahir. Iya.
1921 itu piala. Jadi piala turnamen tertua. Makanya ketika 2020 Piala Malaysia dibatalkan banyak yang protes. Pandemi ini kan. Ya, prestisiusnya hilang. Ya, itu banyak protes. Nah, 86 itu Selangor final. Oke. Kalau teman-teman, kalau Faris ke Malaysia, sempatkanlah dari KL Sentral, naik LRT, nanti turun di stasiun Maharaja Lela, kamu nanti jalan nyebrang dikit, cuma paling 300 meter, itu Stadion Merdeka namanya. Itu tempat kemerdekaannya Malaysia, dan tempat orang Indonesia pertama ngangkat trofi Piala Malaysia, yaitu namanya Resto Moyo. Wow, berarti gini Mas, kita kan tadi udah ngebahas banyak ya pemain-pemain gitu. Dan sekarang yang terbaru ada Saryan Abimanyu, kita sedikit review sedikit. Berarti memang banyak pemain Indonesia yang sukses di negara Malaysia. Ya. Dan mungkin buat Mas Estu nih yang udah melihat sejarah begitu banyak gitu ya. Apa harapannya pemain-pemain Indonesia nanti ketika ya contohnya Saryan Abimanyu untuk sukses di negara orang gitu? Kalau saya sarannya sih gini, kita tidak perlu mulu-mulu untuk jauh ke Eropa atau apa. Kita ketika di Indonesia misalnya banyak hal yang tidak pasti di sepak bola kompetisi kan sering nih, nggak cuma tahun ini ya. Tahun ini sih ada alasan COVID ya. Sebelumnya juga nggak ada yang beberapa kebijakan yang nggak jelas gitu, yang abu-abu gitu. Berpikirlah, bermain aja di Malaysia dulu. Tapi itu bukan sebagai tujuan, tapi sasaran antara. Karena saya yakin ya, sebagai batu loncatan. Batu loncatan. Ketika di Malaysia bagus, bisa nanti pindah ke Thailand, nilai jualnya lebih. Bisa nanti dari Thailand naik lagi ke Korea atau ke Jepang. Nah, bonus-bonusnya nih ke Eropa. Jadi artinya sepak bola ini kan olahraga global nih ya. Semua orang bisa main dimanapun sebenarnya. Dan kalau usia-usia muda gitu, saya sarankan untuk bermain di luar negeri. Satu, melatih survival. Dia survive hidup sendiri, segala macam. Itu menurut saya yang harus dilakukan. Dan saya selalu berpikir positif, pemain Indonesia itu bisa melakukan seperti itu. Memang Evan Dimas, Ilhamuddin hanya setahun, hanya semusim. Tapi kita juga melihat Andi Firmansyah. Dia bermain satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di 2 klub Malaysia. Ya, di era sekarang ya. Selangor sama Kedah. Kalau Om Resto Moyo bermain di 2 tim juga sebenarnya. Selangor sama ATM FA. Tetapi ATM tidak lama gitu. Tapi yang pasti survive-nya tuh bagus. Pak Rahmat Darmawan di YouTube saya, Rahmat Darmawan itu. Itu cerita dia berkarir di Malaysia. Yang latih tim itu Mas? Bukan, dia main jadi pemain. Oh, dulu pernah main di Malaysia? Main di Malaysia 1 musim. Dan lucunya lagi mainnya di ATM FA. Tapi jangan salah, bukan karena Pak Rahmat tentara. ATM FA itu nyari pemain ke Indonesia. Pas Pak Rahmat 93 main di Singapura, pra Piala Dunia 94, dilihat sama pelatihnya, anak ini bagus nih, aku mau dia. Akhirnya ini ngobrol-ngobrol, ternyata tentara juga. Akhirnya pimpinan tentara Malaysia, pimpinan tentara Indonesia teleponan, ya udah angkut aja tuh Rahmat ke sana. Jadi bukan karena Pak Rahmat tentara, bukan gitu. Jadi dan waktu itu Panglima Indonesia. Tapi karena Rahmat Darmawan itu tentara, jadi ya mungkin ada lebih enak lagi, lebih something spesial gitu ya. Jadi Panglimanya telepon Panglima sini, waktu Pak Faisal Tanjung. Telepon, ya udah angkut aja. Cuma dibatasin 1 musim aja ya, karena terikat dinas kan Pak Rahmat. Padahal Pak Rahmat sebenarnya berkembang di sana gitu. Ya mungkin sekian itu dulu aja cerita kali ini tentang apa Mas nih? Pemain invasi Indonesia ke Malaysia. Invasi pemain Indonesia ke Malaysia gitu. Dan mungkin kalau dilanjutkan bakal lebih lama lagi. Karena banyak banget ceritanya dan ini mungkin udah sampai 20 menit kira-kira. Dan mungkin kita lanjut ke konten-konten berikutnya. Di konten Mabol, Memori Anak Bola bersama Mas Estu Ernesto. Dan support gue terus as always dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan thank you udah yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga berikan komentar kalian, berikan saran untuk video-video di konten Mabol berikutnya. Oke Mas? Siap. And I'll see you in the next video. Oke, ciao, bye-bye.